Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku ditinggal? Nggak ditinggal, kan baru menyapa teman-teman. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Puasa ini lancar kan? Aku lancar. Mosok? Tenan, aku kan tiap hari puasa. Oh mosok? Namamu siapa? Kenalan dulu. Namaku? Siapa namanya? Namaku? Siapa namanya? Iin. Oh iya, Iin tiap hari lancar karena Iin nggak pernah makan. Kan aku boneka. Oh iya, Iin boneka jadi Iin nggak pernah makan. Iin tiap hari puasa lancar. Tapi aku sedih. Kenapa? Nggak bisa ke masjid. Oh iya, kenapa kok nggak bisa ke masjid? Ada virus. Oh ada virus kata Iin. Teman-teman juga nggak bisa ke masjid ya? Sama Iin juga nggak bisa ke masjid. Kak Ani juga nggak bisa ke masjid. Sedih ya Iin ya? Sedih, tapi aku tetap lancar loh ibadahnya. Mosok? Tenan, aku tarawih di rumah. Oh iya, teman-teman pengen tarawih ke masjid nggak? Aku pengen. Anak-anak pengen tarawih di masjid. Iin juga kepengen tarawih di masjid. Sedih. Sedih tapi ya nggak apa-apa. Aku punya lagu. Oh lagu? Lagu apa? Lagu buat virusnya. Oh lagu buat virusnya. Boleh sekarang dinyanyikan dulu. Gimana lagunya? COVID go away, Ramadan is on the way, everybody wants to pray, COVID go away. Artinya? Gak bisa. Oh artinya gak bisa. Kak Adi ya yang artinya ya. COVID pergilah, Ramadan sudah datang, semua ingin ke masjid. COVID pergilah, semua pengen ke masjid, COVID-nya go away. Biar COVID-nya go away, semuanya diam di rumah ya. Semuanya diam di rumah, stay at home, diam di rumah, jangan banyak keluar supaya virusnya cepat pergi. Cepat pergi. Nah, untuk menghibur teman-temannya Iin di rumah, untuk menghibur anak-anak solih-solihah, Kak Ani punya cerita. Aku mau dengerin. Pengen dengerin cerita apa? Aku pengen dengerin cerita superhero. Hah? Superhero katanya Iin. Superhero? Iya itu loh, kayak yang di TV. Oh, tapi bukan superhero yang di TV. Kak Ani punya cerita superhero yang ada di dalam Al-Quran. Hah? Masa ada? Ada lah, banyak superhero yang ada dalam Al-Quran. Iin mau mendengarkan? Mau. Superhero yang Kak Ani mau ceritakan ini, superhero-nya sejak dari baru lahir sudah punya kekuatan super. Ada mau? Ada dua yang diceritakan dalam Al-Quran sejak bayi punya kekuatan super. Mau mendengarkan? Mau. Kalau mau mendengarkan, syaratnya apa? Duduk manis mendengarkan. Oh iya, anak-anak siap duduk manis mendengarkan bareng sama Iin? Aku siap. Oke, kalau Iin duduk manis mendengarkan di sana ya, bareng Kak Ani di sini. Oke, aku siap. Anak-anak, hari ini Kak Ani akan bercerita kelahiran manusia super yang sejak baru lahir sudah diberikan Allah kekuatan super. Siap mendengarkan ya? Oke, dengarkan baik-baik anak-anak. Cerita dimulai dari sebuah kerajaan yang sangat indah dan kokoh di negara Babilonia. Pengawal! Pengawal! Sang raja yang masih ketakutan dan panik memanggil pengawalnya di tengah malam. Pengawalnya kaget, kebingungan. Mereka berlari tergopoh-gopoh menghadap sang raja. Pengawal ketakutan, sedikit saja mereka terlambat, mereka bisa mendapat kekejaman sang raja yang bongah. Ada apa raja? Kenapa malam-malam begini memanggilku? Pengawal heran. Sang raja berusia 30 tahun yang biasanya sangat berwibawa dan sangat gagah, malam itu tampak ketakutan, tampak panik dan risau.
Pengawal, sekarang juga carikan untukku ahli nujum di sekitar Babilonia. Sang raja memerintahkan dengan sangat tegas. Malam ini Raja, ini sudah pada tidur Raja, kan sudah malam. Sekarang, teriak sang raja dengan sangat lantang. Pengawal pun ketakutan dan lari pontang-panting mengelilingi Babilonia mencari ahli nujum untuk sang raja. Tidak berapa lama ketemu beberapa ahli nujum dan dibawa pengawal ke istana sang raja yang sangat megah. Seorang ahli nujum yang sudah tua menghadap sang raja. Raja terlihat sangat risau dan gelisah. Si ahli nujum tua kemudian bertanya pada sang raja. Raja, kenapa kau terlihat risau, Raja? Apa yang membuat hatimu risau? Ahli nujum tua memberanikan diri bertanya pada sang raja. Wahai ahli nujum, aku bermimpi. Kau lihat istanaku yang megah ini dengan tiang-tiang yang kokoh, bangunan-bangunan yang indah, halaman yang luas dan rindang. Semuanya hancur lebur berantakan. Apa kau tahu apa artinya? Sang ahli nujum berpikir sebentar. Raja, aku akan menafsirkan mimpimu. Tapi aku jangan dimarahi ya Raja. Cepat katakan apa itu? Raja, malam ini akan lahir seorang bayi laki-laki yang bisa menghancurkan seluruh kekuasaanmu. Kata sang ahli nujum tua. Mana mungkin seorang bayi laki-laki bisa menghancurkan kekuasaanku? Tidak mungkin, kata sang raja. Maksudku Raja, bayi itu besok ketika dia dewasa, dia akan menghancurkan seluruh kekuasaanmu. Sang raja kebingungan. Apa? Besok ketika dewasa, dia bisa menghancurkan kekuasaanku. Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Wahai pengawal, semua kalian harus mengelilingi Babilonia. Semua bayi laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Perintah sang raja. Para pengawal segera berlarian mengelilingi Babilonia. Mereka mengetuk semua pintu rumah dan bertanya, apakah ada bayi laki-laki yang lahir malam itu? Di sebuah rumah terdapat sepasang suami istri. Istrinya sedang menunggu kelahiran anaknya. Suami istri ini sudah lama sekali menikah, namun baru hari ini mereka akan mendapatkan seorang bayi. Suaminya menunggu di depan pintu sambil mendengarkan apa yang terjadi di luar rumah. Istrinya juga bingung kenapa malam itu seperti kebingungan semua orang, ramai sekali di luar. Akhirnya istrinya pun bertanya kepada suaminya. Suamiku, kenapa di luar ramai sekali? Ada apa suamiku? Suaminya tidak menjawab pertanyaan istrinya, tapi segera menggandeng tangan istrinya dan keluar rumah di tengah kegelapan tanpa membawa penerangan. Istrinya tidak banyak bicara dan tidak bertanya. Dia hanya mengikuti suaminya walaupun perutnya sudah terasa sangat sakit karena sudah akan melahirkan. Mereka berlari kecil menuju hutan. Sampai di hutan, mereka mencari tempat untuk berlindung. Bertemu mereka dengan sebuah gua. Masuklah keduanya ke dalam gua.
Tidak berapa lama mereka berdua masuk ke dalam gua, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Istrinya kemudian menyusui anaknya. Namun tidak berapa lama suaminya mengajak istrinya pergi. Istrinya sangat sedih. Tapi memang benar ajakan suaminya. Kalau mereka lama-lama ada di dalam gua, orang-orang di luar akan tahu bahwa rumah mereka kosong dan mereka akan curiga. Akhirnya bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan ditinggalkan sendirian di dalam gua. Suami istri itu kembali lagi ke rumahnya. Si bayi laki-laki kasihan tidak anak-anak? Kasihan ya, dia ditinggalkan sendiri di dalam gua. Tapi ternyata Allah menurunkan kekuatan super pada bayi itu. Kekuatan super terletak pada jempol si bayi laki-laki. Jempolnya ketika dimasukkan ke dalam mulut sang bayi bisa mengeluarkan madu. Madunya bukan sebarang madu. Atas izin Allah, madunya membuat sang anak cepat sekali tumbuh dan berkembang. Dalam usia 1 hari, si bayi laki-laki tadi sudah seperti anak berusia 1 tahun. Dia sudah bisa berjalan. Esok malamnya, ibunya datang menengok bayinya. Alangkah kaget sang ibu melihat sang bayi sudah besar, sudah bisa berjalan. Ia pun kemudian berpikir, wah, pasti kalau anak ini dibawa pulang, orang-orang tidak akan curiga. Orang-orang tidak mungkin mengira bahwa bayi ini baru lahir kemarin malam. Sehingga anak ini bisa selamat dari kekejaman Raja Namrud. Ibunya pun membawa pulang si bayi dan membawanya sampai ke rumah. Anak-anak, siapa yang tahu bayi itu siapa? Ada yang tahu? Bayi yang sejak lahir sudah diberi kekuatan super oleh Allah. Siapa yang tahu? Iya benar, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau dewasa, Allah memberikan banyak kekuatan super kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak takut selain kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim tidak takut kepada Raja Namrud yang kuat dan pongah. Nabi Ibrahim hanya takut kepada Allah. Sehingga Allah memberikan banyak sekali kekuatan super kepada Nabi Ibrahim. Mau tahu kekuatan super Nabi Ibrahim apa saja? Kekuatan super Nabi Ibrahim banyak kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Jika anak-anak mau, anak-anak boleh bertanya kepada ayah dan bunda. Minta ayah dan bunda untuk menceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim. Atau tunggu kisah Kak Ani selanjutnya. Siap anak-anak? Oke, demikian cerita Kak Ani hari ini. Kelahiran Nabi Ibrahim. Semoga dari cerita Nabi Ibrahim, anak-anak bisa mengambil manfaat. Insya Allah. Terakhir, Kak Ani mohon pamit. Kupat duduhe santen, kathah lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.